balik lagi di channel YouTube gue Perfumes and Characters. Kali ini gue mau nge-review satu brand parfum lokal yang namanya tuh udah viral banget. Gue harus akuin, brand lokal yang satu ini jago banget bikin social media marketing campaign yang bener-bener bisa langsung menyasar ke target market mereka, dan mereka paling tahu gimana caranya nge-reach audience mereka dengan sangat efektif. Langsung aja, brand ini tidak lain dan tidak bukan adalah Humans. As you all know, Humans sudah ngeluarin satu parfum terbarunya dia yang namanya EOS atau Essence of Sun. Nah, tapi kali ini gue belum mau untuk review Essence of Sun dulu karena ini adalah review pertama gue buat Humans. Jadi, untuk review pertama gue ini buat mereka, gue mau angkat starter pack mereka yang isinya merupakan vial dari Farhampton, Orgasm, dan Alpha. Nah, gue akan mulai review ini dari Alpha dulu pertama. Alpha ini merupakan salah satu parfum pertama yang mereka keluarin, mungkin juga bisa dibilang starter mereka banget. It's a male fragrance, and ini ditargetkan untuk cowok-cowok yang memiliki feature alpha gitu loh, alpha male banget gitu kan. Nah, kayak apa sih alpha male itu dan bagaimana cara Humans merepresentasikan alpha male itu? Humans Alpha mempunyai opening yang sangat maskulin buat gue karena di sini dia ngegabungin notes green tea dengan citrus gitu loh. Makin dia dry down, semakin kecium, citrusnya semakin hilang, green tea-nya semakin hilang, dan parfum ini makin mengarah ke arah yang lebih woody gitu loh. Lebih ke kayak kayu-kayuan semacam, kalau misal kalian pernah coba Bulgari Wood Essence tapi nggak se-green itu baunya, lebih ke apa ya, brown lah kalau misal bisa direpresentasikan dengan warna gitu. Dan I think it's a very good fragrance. Dan menurut gue malah Alpha ini dari sekian 3 parfum yang ada di sini, gue paling suka yang Alpha. Gue udah nyobain 3-3-nya semuanya dan sejujurnya gue paling suka yang Alpha. Karena Alpha ini berhasil merepresentasikan maskulinitas yang sangat Indonesia gitu loh. Soalnya gue kalau misalnya ngebayangin orang yang make Humans Alpha ini, gue ngebayangin mas-mas SCBD yang kerja sebagai barista di satu coffee shop, katakanlah di Pacific Place atau di mall-mall yang high-end luxurious seperti Plaza Indonesia gitu loh. Dia kerja sebagai barista di sana dengan penampilan yang sangat perlente gitu loh. Tipe-tipe barista yang jadi eye candy-nya cewek-cewek gitu. He knows how to style himself, he knows what to do, and he's very eloquent in expressing himself. Ini Alpha buat gue. Tapi sejujurnya secara personal, Alpha ini parfum yang kurang dewasa lah buat gue. Sebenarnya kalau misal untuk cowok-cowok, ini tuh masih tergolong parfum yang muda gitu. Jadi kalau misalnya tadi gue bilang mas-mas SCBD yang jadi barista, gue ngebayangin mas-mas SCBD yang jadi barista ini baru sekitar umurnya 20 tahun atau dari 18 ke 21 tahun lah gitu. But it's a nice fragrance. It's not in my energy anymore gitu loh, udah tua gue gitu loh. Dan Alpha ini merupakan satu yang paling gue suka di antara 3 ini. Oke, lanjut. Kali ini gue bakal review Orgasm. Let's see, karena gue masih agak lupa-lupa. Openingnya Orgasm ini parfum yang seakan-akan pengen diarahin ke seperti Viva La Juicy Gold Couture atau Miss Dior gitu loh. Ini parfum yang bener-bener ditargetkan untuk cewek-cewek muda yang masih bergairah, yang primadona lah bisa dikatakan. Jadi kayak you see the it girl, like kalau misalnya di Mean Girls dia nih Rachel McAdams gitu loh. She's so young but she's so powerful, she's so dominating, and she's so loud gitu. Makanya gue bisa bilang bahwa Orgasm ini bukan tipe fragrance yang pengen gue cium di seorang cewek. Kalau misal gue nyium ini di seorang cewek, gue langsung, kesan pertama yang langsung keluar dari kepala gue adalah, anjir lu masih muda ya gitu. Umur berapa lu gitu, anjir. Gue nggak tahu gue memposisikan diri gue tua banget di sini, but Humans is so full of youth energy gitu loh. And it's a really good thing actually. Mereka juga, target market mereka itu sebenarnya kan kayak anak-anak mahasiswa yang masih umur 18 tahun ke atas, yang fresh graduate juga gitu loh. Paling mentok udah fresh graduate.
Jadi mereka benar-benar tahu apa yang mereka sasar, dan mereka benar-benar tahu bahwa target market mereka sukanya yang kayak gini dan pengen direpresentasikan dengan cara seperti ini. Humans Orgasm adalah tipe parfum yang bergerak ke arah sweet, gourmand, dan ada sedikit tambahan floral. Humans Orgasm dibuka dengan bau green apple yang mendominasi dengan sedikit bumbu-bumbu jasmine di bawahnya gitu loh. Jadi kayak green apple dikerubungin sama jasmine gitu. Itu yang ada di dalam pikiran gue. Tapi sayang seribu sayang, green apple-nya ini sangat sintetik buat gue. Jadi sangat sintetik dan familiar, seperti bau pengharum ruangan atau bau pengharum mobil yang biasa lo temukan di sekitar lo gitu. Tapi semakin dia dry down, semakin gue ngedapetin tonka bean di sini. Tonka bean itu adalah ingredients yang sangat umum digunakan di berbagai macam parfum, terutama yang gourmand dan sweet. Dan dia baunya lebih mengarah ke vanilla, coffee, coklat, dan sejenisnya gitu loh. Jadi lo bisa bayangin lah sweetnya kayak gimana. Nah, dia mengarah ke situ, tapi sayangnya sekali lagi ada notes yang pungent yang nusuk hidung gue. Gue nggak tahu di hidung kalian kayak gimana, tapi menurut gue di hidung gue ini terlalu nusuk gitu loh. Would I want to smell this on a girl? Mungkin enggak. Tapi harus gue akuin, sebagian cewek bakal ada yang suka dengan bau kayak gini. Terutama cewek-cewek yang masih kuliah, yang pengen kelihatan loud, daring. Dan parfum ini juga bisa digunakan untuk mereka kalau mereka pengen dating dan pengen terkesan tempting lah gitu. Ya, you get the idea lah. Itu Humans Orgasm buat gue. Dan next, Farhampton. Parfum terbaru mereka sebelum iOS yang terinspirasi dari How I Met Your Mother. Bagi kalian yang udah pernah nonton How I Met Your Mother, udah familiar lah ya dengan karakter-karakternya seperti Ted Mosby, Barney Stinson, Robin Scherbatsky. Gue nonton How I Met Your Mother sampai kelar, tapi begitu udah sampai ending gue kecewa banget asli. Lo juga pasti pada kecewa lah sama endingnya How I Met Your Mother juga gitu kan. But I can understand why they want to make a fragrance that inspired by How I Met Your Mother, because How I Met Your Mother itu bisa diibaratkan sebagai friends-nya milenial, sebuah serial yang memberikan mereka pelajaran tentang cinta dan persahabatan. And I get that from Farhampton actually. Sebentar, gue semprot di lengan gue. Openingnya Farhampton ini agak sedikit ngingetin gue dengan Pakoraban 1 Million. Cuma ada sedikit ginger yang menyeimbangi bau mandarin orange yang dikeluarkan oleh Farhampton, sehingga baunya lebih terkesan unisex buat gue daripada maskulin. Ini tipe-tipe parfum yang dipakai buat ngedate. Cuma sayangnya Farhampton ini agak linear ya buat gue, karena ini bisa bertahan lama sampai kira-kira 6 jam. Gue udah tes sendiri 6-7 jam, tapi you get what you got on the first time gitu. Mungkin memang lebih ke arah vanilla dry down-nya. Cuma ya we can sense it on the first time bahwa parfum yang di open dengan ginger dan mandarin orange manisnya akan mengarah ke vanilla. Tapi ini parfum yang cuma cocok buat dipakai di malam hari, karena untuk di pagi hari ini akan sangat cloying. Karena entah kenapa mandarin orange yang dipakai di sini manisnya itu sangat nusuk buat gue. Jadi hati-hati kalau misal kalian mau beli Farhampton, kalau misal kalian tertarik, jangan pakai parfum ini selain buat malam hari. Okay? What's interesting in Farhampton is, tanpa gue tahu bahwa Farhampton ini terinspirasi dari How I Met Your Mother juga, orang pertama yang gue bayangin pakai parfum ini adalah Ted Mosby. Or someone like Ted Mosby kalau misalnya gue nggak nonton How I Met Your Mother. Kayak apa sih Ted Mosby itu orangnya? Dia adalah tipe-tipe orang yang nggak terlalu kelihatan mencolok ketika berada di suatu perkumpulan. Dia adalah tipe orang yang selalu harus dinasehatin sama teman-temannya, selalu dapat kejadian-kejadian buruk. But he's actually a good guy. He's an attractive guy, but he's just lack of characteristic. That's what I get from Farhampton. He's still in search of himself. He's actually romantic at heart, but he's too good of a guy. Dia kadang nggak punya prinsip, people pleaser banget gitu loh. Dan I mean, ini berarti juga Farhampton berhasil menginterpretasikan persepsi dia tentang Ted Mosby itu seperti apa. Apalagi dengan simbol payung kuning yang dimasukkan di packagingnya, it's all a representation of How I Met Your Mother and Ted Mosby himself. Kalau misal lo nanya gue suka sama parfum ini apa enggak, gue nggak bisa bilang gue suka, karena gue jauh lebih tertarik dengan Pakoraban 1 Million yang lebih lean to masculine dan punya karakter. Pakoraban 1 Million smells more like a guy who knows what to do than Farhampton.
Tapi gue bisa ngerti banget kenapa Farhampton ini dicetuskan gitu loh. Karena memangnya target marketnya humans kan targetnya humans kan anak-anak kuliahan yang umurnya sekitaran 18 sampai 22 tahun. Jadi ini cocok banget sama usia mereka dan sama struggle yang mereka hadapi dalam menjalani kehidupan gitu loh. Struggle percintaan, struggle ngerjain skripsi, struggle fresh graduate, ini semua pas gitu. Apa verdict gue tentang Humans? Humans adalah brand parfum lokal yang memang lebih suiting ke mahasiswa atau fresh graduate, buat cewek atau cowok di umur 18 sampai 22 tahun. This is the fragrance for them. Oke, itu dia verdict gue tentang Humans. Selanjutnya, gue bakal ngadain giveaway untuk kalian yang ngisi di kolom komentar, ceritain ke gue tentang kenapa kalian pantas buat dapetin Human Starter Pack ini. Thank you guys udah nonton review gue, dan jangan lupa kalau misalnya kalian suka, subscribe ke channel gue dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian dapetin banyak banget review parfum dari gue setelah ini. Oke? Thank you.